Ya, kalau tadi sudah dipandu oleh Bapak Panji Wasmana, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas mengenai tema peran artificial intelligence dalam meningkatkan pelayanan warga. Tujuannya supaya menjadi lebih efektif dan efisien tentu saja. Betul. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang speaker berikutnya, narasumber berikutnya. Kami akan persilakan untuk memaparkan dengan file presentasinya yang sudah disiapkan. Kami persilakan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk Ibu Maya Arvini, Presiden Clue Smart City. Kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Ibu Maya Arvini. Kami persilakan kepada Ibu Maya untuk naik ke atas panggung. Oh, ya. The main idea behind Clue was inspired by the many issues we face in Jakarta. Issues such as traffic jams, floods, littering, damaged roads, and illegal parking, which negatively impacts the everyday life of many citizens. We wanted to provide a solution that can effectively connect citizens and government. We then set out to develop a mobile application where citizens can report issues directly to the appropriate government officials so that the issues can be resolved immediately and bring positive changes to Jakarta. Clue integrates data into insights and recommendations that support leaders in making informed decisions and policies for a better living standard. Clue simplifies the collection of real-time traffic conditions, supplying decision makers the information needed to improve infrastructure and urban planning. If natural disaster strikes, Clue maps out damage estimation and victim needs, allowing volunteers to distribute aid swiftly and accurately. Machine learning detects potential threat activities automatically for immediate intervention and predicts future risk-prone areas. Clue empowers government and businesses with an AI-driven platform that can help users understand current trends and anticipate future trends. Our success in launching Clue alongside with Jakarta Smart City by the Jakarta government has brought many positive impacts to the city. We successfully reduced 8,000 flooding points to 450, cut down illegal levies by 45%, increased public trust towards the government by 87%, and eliminated hundreds of tons of waste. Setelah kita berkolaborasi dengan Clue selama 4 tahun, banyak sekali peningkatan-peningkatan yang ada dari sisi respon time, terus kemudian juga kualitas penyelesaian pengaduan. Yang kita bisa ketahui bahwa sebelum ada Clue itu rata-rata penyelesaian sekitar 300 jam, sekarang bisa kurang dari 1 hari, sehingga ini juga menjadi sebuah apresiasi dan juga merupakan prestasi. Kami bersama Clue mengembangkan suatu mobile aplikasi yang kita namakan OneSmile. Tujuannya OneSmile ini adalah bertujuan untuk menciptakan kepuasan citizen base terhadap pelayanan yang diberikan kami terhadap citizen kami. Ya, beberapa feature yang sudah kami kembangkan, contohnya adalah bus tracking, billing payment, layanan pesan antar, serta customer care system yang sangat-sangat membantu kami untuk memberikan responan cepat. Tentu saja, ke depan aplikasi Clue akan kami jadikan platform untuk meningkatkan pelayanan digital sehingga citizen BSD dapat menikmati beberapa solusi teknologi yang terintegrasi. Kami sangat menginginkan bahwa program-program yang ada Clue Indonesia dan program-program yang Res Narkoba miliki bisa menyatu dan bisa menjadikan program Clue ini sarana yang sangat efektif digunakan sebagai akses pelaporan masyarakat. Ini sangat membantu adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Jakarta Selatan makin menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh sukacita, pemerintah mengucapkan selamat
atas pencapaian Clue memperoleh penghargaan The Best Mobile Government Service Award untuk kategori Public Empowerment di ajang World Government Summit tahun 2019. Kami bangga sebagai karya anak bangsa, Clue bisa mendapatkan pengakuan dunia ini. Penghargaan ini juga merupakan apresiasi tertinggi masyarakat Indonesia yang menggunakan Clue sebagai media partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui platform teknologi Clue, masyarakat menyumbangkan ide dan mendorong perubahan positif di kotanya. Kami berharap Clue terus menjadi pemacu anak-anak muda Indonesia untuk melanjutkan partisipasi aktif, mewujudkan Indonesia menjadi Smart Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas deklarasi Smart Citizen, gerakan anak muda untuk berpartisipasi dalam mendukung Smart City dan mewujudkan pemerintahan yang responsif. Saya berharap gerakan yang diinisiasi oleh Clue ini menciptakan Smart City dan mempercepat terwujudnya Indonesia Smart Nation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clue have been working together with the government, law enforcement agencies, and multi-industry corporations to create Indonesia Smart Nation, which is aligned with our core mission to accelerate positive changes worldwide. Kita sambut bersama Presiden Clue Smart City Ibu Maya Arvini untuk menyampaikan pemaparan pada siang hari ini. Scan and successful. Silakan Ya. Ibu. Scan out successful. Please wear a face mask. Please wear a face mask. Scan in successful. Sorry, you are unrecognizable. Kami persilakan Ibu Maya Arvini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi menarik ya, 2 video terakhir itu sekaligus memperkenalkan kembali Clue Smart City yang selama ini sudah banyak dipakai lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia. Dan yang cukup membanggakan itu adalah di tahun ini kita juga sudah berhasil mengimplementasikan teknologi untuk pelaporan netizen, teknologi yang juga dipakai selama ini di Jakarta dan beberapa kota itu di Jepang, kota Minamichita. Ya, jadi kita sebagai saraf lokal anak bangsa ya sudah ekspansi ke 5 negara dan terakhir itu adalah Jepang, Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia. Nah,
yang menarik memang kalau ngelihat video yang terakhir itu adalah Clue Thermal ya, teknologi AIoT ya yang kita kembangkan sejak pandemi. Ya, jadi memang pandemi ini cukup menarik di luar dengan banyaknya hal-hal yang memang menantang kita ya untuk terus berkreativitas. Akhirnya Clue mencoba men-switch prioritas untuk bisa berkontribusi terhadap pandemik dengan melakukan monitoring suhu dan masker. Dan di tahun 2020 itu ya, ketika di awal pandemik sebenarnya Clue adalah salah satu-satunya ya startup yang berhasil segera mengeluarkan produk sendiri langsung di bulan April ya, dan langsung digunakan oleh banyak BUMN dan pemerintah kota yang diimplementasikan di Indonesia. Jadi waktu itu produk Cina perlu waktu untuk masuk ke Indonesia ya, jadi kita bisa dibilang mencuri pasar dengan lebih cepat. Nah, di awal-awal memang ketakutan akan interaksi terhadap interaksi langsung ya, kemudian membuat kita berkreativitas untuk bisa mengintegrasikan teknologi artificial intelligence dan juga Internet of Things ya, di mana teknologi Clue Thermal tersebut akhirnya mendeteksi masker secara otomatis. Kalau dulu kan serem ya, karena orang juga yang masih vaksin masih sedikit di tahun 2020 gitu ya. Nah, makin kesini teknologi tersebut kita kembangkan dengan integrasi terhadap absensi. Ya, ini banyak sekali dipakai terutama untuk perusahaan-perusahaan, apa itu pemerintah kota, rumah sakit dan sebagainya gitu ya, tenaga kesehatan yang shift-shiftan. Ya, kemudian latest fitur adalah sudah terintegrasi dengan absensi dan juga payroll ya. Jadi segala sesuatunya kita lakukan secara otomatis. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah saya diminta untuk sharing knowledge ya, bagaimana teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan Internet of Things itu sudah banyak membantu untuk meningkatkan pelayanan publik. Ya, nah kita udah tahu ya kalau indikator dari smart city itu ada banyak ya. Jadi ada yang disebut dengan smart governance, ini hubungannya dengan efisiensi, kemudian efisiensi kebijakan publik ya, kemudian birokrasi, kemudian bagaimana bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu yang paling penting gitu ya. Karena kita sebagai bagian dari citizen suatu kota ya, sama seperti saya ya. Saya tinggal di Jakarta, saya juga merupakan bagian dari citizen kota gitu ya. Inginnya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pemerintah kota, dan kemudian saya tahu kalau suara saya atau usulan saya atau apapun yang saya tanyakan itu memang di follow up gitu ya. Nah, smart economy sama ya, teknologi yang dikembangkan tersebut untuk bisa meningkatkan aktivitas ekonomi yang memang spesifik untuk mendukung ekonomi lokal daerah tersebut ya. Smart environment, nah ini juga penting. Gimana suatu kota bisa disebut sebagai kota cerdas ya, harus memperhatikan juga environment, bagaimana sumber daya yang berkelanjutan gitu ya, pembangunan fisik, non fisik, kebersihan ya, itu menjadi penting gitu ya. Jadi bukan lagi berkutat pada masalah sosial seperti banjir, misalnya sampah gitu ya, itu yang biasanya dihadapi oleh kota-kota besar, misalnya Jakarta dan sebagainya ya. Kemudian smart mobility. Nah, kalau smart mobility ini biasanya teknologi transportasi cerdas. Ya, jadi 2 bulan lalu saya baru kembali dari Korea ya, bersama Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan. Kita melakukan, lebih tepatnya beliau melakukan benchmark gitu ya, bagaimana dengan teknologi transportasi yang dilakukan di Jepang dan di Korea. Ya, yang bisa disampaikan itu adalah kalau di sana memang lebih banyak fokus pada self drive. Ya, jadi transportasi cerdas itu teknologinya didukung dengan bagaimana mobil itu bisa otomatis untuk bisa berkendara bahkan tanpa pengendara gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang sedang berkembang di Indonesia, terutama yang sedang perlu kembangkan itu adalah bagaimana teknologi IoT, Internet of Things, itu bisa mengenali lalu lintas secara cerdas. Jadi misalnya kalau lampunya, kalau misalkan macet sekali gitu ya, dia akan hijau lebih lama dan sebaliknya. Karena kita sering sekali lihat akhirnya terjadi penumpukan kemacetan ya di beberapa ruas yang biasanya itu aja gitu ya, apalagi kalau hujan. Saya ingat banget nih, semalam hujan bahkan banjir nggak bisa lewat gitu ya, mau pulang. Nah, itu karena sistem transportasi tersebut belum didesain dan implementasikan secara cerdas gitu. Ya, kemudian smart people ya, yaitu smart citizen seperti kita. Ya, hubungannya biasanya banyaknya dengan pendidikan ya. Kemudian dengan pendidikan, kemudian life expectancy birth ya, dan sebagainya, dan terakhir smart living. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan teknologi itu sendiri. Nah, Clue sudah berdiri cukup lama, ya lumayan lah, 2016 ya. Jadi ini adalah tahun ke-6, tahun depan mau tahun ke-7 ya, kita sudah banyak lakukan implementasi tentang kota cerdas, tapi yang sering kali ditanyakan itu apakah kalau kita serta-merta udah punya dashboard,
gitu ya, atau sudah punya aplikasi pelaporan dan sebagainya, apakah itu sudah merupakan kota cerdas atau smart city atau belum? Jawabannya adalah ya dan tidak ya, karena kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu gitu ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang bisa fokus kepada implementasi kota cerdas yang bisa dimulai dari tahap-tahap yang lebih mudah. Nah, itu yang tadi saya ceritakan gitu ya. Biasanya orang nanya terus nih ke saya, Mbak Maya, sebenarnya Clue masih dipakai nggak sih di Jakarta? Jawabannya masih ya. Tapi memang beda fungsinya dengan dahulu. Kalau dulu kita adalah kanal pelaporan utama, ya, di mana teknologi tersebut dibikin oleh kita pihak swasta, ya, bukan in-house, pihak swasta, ya, yang kemudian diimplementasikan klien kita adalah pemerintah kota tersebut. Jadi misalnya DKI Jakarta, kemudian ada Kupang, Makassar dan sebagainya gitu ya. Nah, siapa penggunanya? Penggunanya tentu saja adalah citizen, ya, atau orang-orang yang tinggal di kota bersangkutan gitu, ya. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Ya ada beberapa hal. Bagaimana kita bisa mengetahui laporan dari citizen yang ingin melaporkan apapun. Kalau dulu tuh paling banyak dipakai untuk hal-hal yang sepertinya sepele tapi nggak sepele juga ya. Jadi misalnya KTP nggak jadi-jadi, saya ingat banget tuh ya. Mau pemilu lagi, KTP nggak jadi-jadi gitu, kok lama banget nggak tahu nyangkut di mana, atau misalnya kayak kemarin ya banjir ya, kemudian atau hilang dan sebagainya, bagaimana bisa memudahkan pelayanan publik kepada kita sebagai pengguna untuk bisa mendapatkan pelayanan publik yang cukup baik gitu ya. Nah, menggunakan aplikasi mobile di mana citizen tersebut bisa mendownload secara gratis ya menggunakan handphonenya. Nah, tetapi memang yang menjadi PR itu adalah pemerintah kota tersebut ataupun perusahaan ya. Jadi ini tidak terbatas pada pemerintah kota untuk implementasi, harus bisa menyusun, membentuk satgas, satuan gugus tugas, dan mereka bisa bentuk ya macam-macam gitu. Misalkan kayak dulu ya, saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Jadi misalkan ada tim orange ya, tim biru dan sebagainya gitu ya. Nah itu sama aja. Jadi kalau untuk melakukan hal seperti itu yang paling penting itu adalah satuan gugus tugasnya ya. Ketika laporan itu masuk ke dalam handphone atau mobile phone, itu akan ada KPI ya atau Key Performance Indicator, biasanya adalah speed, kecepatan ya. Satu, kecepatan ya, kemudian yang kedua accountability ya, jadi tanggung jawab, responsible, siapa yang bertanggung jawab terhadap laporan tersebut. Jadi langsung kelihatan tuh, ini nyangkut di mana ya, ini siapa BIC-nya, udah berapa hari, berapa jauh misalnya rentangnya, misalnya satuan gugus tugas itu kan nggak cuma satu ya, pasti ada banyak, kemudian ada approval layer dan sebagainya ya. Memang ketika diimplementasikan di Jakarta ini adalah prestasi terbaik ya, tadi bisa dilihat di video, mengurangi titik banjir dari 8.000 sampai ke 450, itu banyak banget ya, 72%. Kemudian yang paling penting ini untuk pemerintah kota ya, jadi ada trust ya, ada trust dari orang-orang yang tinggal di kota tersebut, karena itu menjadi penting ya. Oke, nah kita untuk teknologi yang sejenis ya, artificial intelligence kita juga dipakai di Asian Games ya. Kemudian kalau memperhatikan ya, internal aplikasi polisi namanya Presisi ya, yang membedakan kalau yang tadi saya cerita itu adalah citizen kota bersangkutan, di mana satuan gugus tugasnya ditunjuk atau dibentuk oleh pemerintah kota yang bersangkutan, pemerintah kota, provinsi ataupun wilayah gitu ya. Nah kalau ini polisi, internal polisi, jadi apapun yang mereka lakukan, koordinasi dan sebagainya itu dilakukan menggunakan aplikasi Presisi yang sama gitu ya, dan ini sudah digunakan lebih dari 65.000 police officer, dan tidak hanya menggunakan mobile phone saja, mereka juga menggunakan data inputan dari CCTV. Ya, jadi data CCTV ini menjadi penting. Makin banyak CCTV yang dipasang dan diintegrasikan, itu tentunya pasti akan meningkatkan pelayanan. Kenapa? Karena akan menambah data-data dan informasi yang dibutuhkan oleh kota atau wilayah tersebut gitu ya. Nah ini yang tadi saya cerita ya. Jadi di Jepang ya menarik juga ya. Ternyata di Jepang tuh tidak terlalu terdepan kalau untuk yang kayak gini. Mereka kalau secara culture ya sangat disiplin dan sebagainya, tapi kalau dari sisi kreativitas atau digitalisasi mereka banyak membeli atau menggunakan dari negara lain. Jadi kita cukup bangga juga ya, ternyata orang Jepang apalagi dengan sifat yang sangat disiplin dan rapi gitu ya. Jadi dengan diimplementasikannya ini di sana, kita berharap bisa direplikasi ke kota-kota lain. Ya, lanjut ya. Nah, ada hubungannya dengan pelayanan publik jika itu berhubungan dengan fasilitas. Ya, jadi contohnya tidak harus building atau township gitu ya, tapi bisa juga misalkan area pariwisata atau tourism. Ya, ini sama sebenarnya ya. Jadi data inputan yang digunakan yaitu mobile atau handphone dan juga dengan CCTV. Ya, nah
Tadi di awal itu diberikan video tentang clue thermal. Nah, clue thermal sendiri juga banyak digunakan di beberapa area pariwisata. Ya karena kembali lagi ya, walaupun sekarang PPKM-nya mungkin udah naik ya ke level 2 ya menjelang Nataru ya. Tapi dengan naik turunnya level PPKM dan sebagainya sebagai bagian dari protokol memang harus dibantu oleh teknologi. Ya, karena kalau dilakukan secara manual ya susah sekali. Ya, susah sekali. Jadi verifikasi apakah orang tersebut menggunakan masker atau cuma digantung aja, ya. Masker kemudian suhu tubuh, ya, apalagi kalau untuk petugas yang memang karyawan di sana akhirnya terintegrasi, misalnya ada area-area yang sifatnya restricted gitu, apapun itu. Bisa area, bisa lantai, bisa ruangan dan sebagainya, itu akan sangat membantu. Jadi verifikasi ya menggunakan wajah, ya, wajah yang menggunakan masker. Seperti itu gitu. Nah, teknologi-teknologi seperti ini memang sebenarnya sudah banyak berkembang sejak 5 tahun terakhir. Ya, teknologi artificial intelligence untuk people counting, vehicle counting, people counting terutama ya. Itu sebelum pandemi bahkan sudah banyak digunakan di beberapa mall, di beberapa kota besar. Tujuannya apa? Kembali lagi dari data inputan yang masuk ke CCTV ketika misalnya ada pengunjung mall gitu ya, bolak-balik, mereka bisa mengeluarkan data, bahkan bisa mengeluarkan demografi. Ya, kisaran usia, kemudian jenis kelamin, ya, dan sebagainya. Di mana itu akan sangat membantu sekali untuk bisa melakukan analisa tambahan, apapun itu gitu. Ya, jadi bisa mengarah pada kalau ini konteksnya bicara tentang area pariwisata, nanti bisa membuat perencanaan yang matang untuk kebutuhan retail atau apapun itu untuk mendukung ya pariwisata tersebut gitu ya. Dan yang paling penting tentu saja untuk keamanan dan kenyamanan dari area yang memang digunakan oleh teknologi tersebut gitu ya. Nah, teknologi ini paling banyak digunakan oleh klien-klien kita yang developer. Ya memang saya harus akui engagement dengan pihak swasta itu jauh lebih cepat ya, karena biasanya kalau swasta itu mereka saling berkompetisi ya, satu developer dengan developer yang lain, karena mereka memang sudah memiliki perencanaan yang matang. Jadi area-area yang mereka bangun kan pasti butuh waktu yang lama tuh. Jadi misalnya Alam Sutra, klien kita gitu ya, Sinar Masland tadi ada di video dan sebagainya. Mereka pasti udah punya perencanaan matang, area-area mana yang mau dibangun. Tinggal implementasi yang lebih baik dan perencanaan dari awal. Seperti itu gitu ya, jadi sudah dibuat. Nah bedanya memang konteksnya kalau untuk developer, ya mereka memanage kawasan. Jadi fasilitas yang ada dalam kawasan tersebut, sama aja dengan pemerintah kota. Ya, bisa digunakan oleh pemerintah kota untuk memanage apapun fasilitas yang ada dalam area wilayah kota tersebut gitu ya. Oke, nah ini yang menarik ya, bicara tentang environment ya. Jadi area smart environment ini akhirnya menjadi sangat penting di 3 tahun terakhir ya. Ya, kita atau Clue Smart City juga membuat prioritas yang paling utama terkait teknologi terdepan ya, khususnya integrasi AI dan IoT. Jadi ada teknologi yang kita kembangkan, kita sebut dengan Bionica, ini ada di gambar ini ya, di mana kita fokus untuk bisa menggunakan teknologi IoT dengan menggunakan micro algae ya. Algae itu apa ya? Ganggang ya. Ya, di mana akan membantu bisa mereduce CO2 menjadi O2, dan ini kita sudah lakukan riset dan sebagainya selama beberapa tahun terakhir. Ini kita admit untuk bisa 4-5 kali lebih efektif dibandingin dengan pohon biasa begitu. Nah kita memang akan sangat banyak sekali fokus di area ini ya gitu, karena polusi udara ya terutama di Jakarta atau beberapa kota besar ya, bahkan Jakarta sendiri sudah ada di urutan atas ya, kota-kota yang sudah sangat polluted gitu ya. Jadi ini menjadi penting gitu ya. Terakhir mobility, nah itu tadi yang saya cerita. Hubungannya biasanya dengan transportasi kota cerdas, ya. Tidak hanya Clue mengembangkan teknologi IoT dan sudah banyak dipasang. Terakhir yang pasang itu di Bali ya. Jadi di beberapa simpang 4 dan simpang 5 di Bali itu traffic light-nya sudah pintar. Jadi di mana ketika terjadi kemacetan yang cukup padat gitu ya. Jadi nanti lampu lalu lintas tersebut akan secara otomatis mengenali dan nanti akan bekerja ya hijau lebih lama gitu ya. Itu yang disebut dengan transportasi cerdas dan tidak dilakukan secara manual. Nah, yang menarik adalah integrasi dengan parkir liar. Ya, bukan yang banyak viral di media sosial ya. Jadi misalnya orang bukan parkir. Jadi misalnya dia di perempatan tuh lampu merah, terus dia motor ya, posisinya ada di marka jalan. Nanti kemudian ada
operator gitu ya yang mengingatkan itu kendaraan motor dengan nomor polisi harap minggir dan sebagainya, kadang-kadang jadi bahan ketahuan ya, tapi itu sebenarnya manual ya, yaitu orang gitu ya, itu operator ya yang memang melihat dari dashboard. Nah yang dikembangkan oleh Clue ya dan beberapa vendor lain itu adalah sifatnya otomatis, jadi nanti akan ada bot atau robot ya yang nantinya terintegrasi dengan smart speaker dan dia akan menyampaikan ya di setel aja, jadi misalnya 5 menit ya, batas 5 menit, nah itu udah dianggap sebagai parkir. Ya, banyak kan orang bilang saya nggak parkir, saya cuma berhenti aja ya, berhenti aja kok lama banget gitu ya, jadi di set. Nah beberapa klien developer kita juga sudah menggunakan hal ini karena seringkali kemacetan lalu lintas itu bukan beneran macet ya, tapi karena ada orang berhenti di pinggir jalan dan itu memakan waktu cukup lama gitu ya. Nah ini telah dilakukan di beberapa kota, beberapa developer dan hasilnya juga sangat baik ya, jadi bisa menurunkan tingkat kemacetan gitu ya, yang sangat efektif gitu. Ya, tadi saya disampaikan kalau waktunya agak sempit, jadi saya berharap akan ada banyak pertanyaan dari implementasi yang pernah kita lakukan di berbagai kota ya dan beberapa negara ya di Asia Pasifik terutama, dan ini adalah klien-klien dan partner kita. Ya, paling itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maya. Kita tampaknya ada waktu, boleh kita berikan tepuk tangan pada Bu Maya hari ini. Tampaknya pada durasi 1 menit ada waktu untuk 1 pertanyaan. Jadi silakan saja yang mau bertanya, yang paling cepat angkat tangan, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Maya. Adakah pertanyaan dari hadirin yang hadir di sini? Ada di sebelah depan, boleh dihampiri. Silakan sebutkan Silakan. nama, dari mana ya. dan kemudian pertanyaannya apa. Mohon singkat ya Pak, pertanyaannya langsung saja. Terima kasih. Terima kasih, mohon izin Bu. Tadi menyambung dari pemateri yang tadi sampai ke Ibu. Satu yang harus kita rubah saat ini, karena ini berbasis data Bu nantinya. Di Indonesia ini, bahwa data kartu keluarga ini habitnya tidak pernah dirubah meskipun ada perubahan sedikit pun dari masyarakat. Nah ini akan berpengaruh kepada data tersebut. Saya dari Hendra Gunawan Bu dari Kominfo Kota Cimahi. Nah ini harus ada wisdom kebijakan dari atas sampai pusat ataupun ada saran aplikasi apa yang bisa membuat kakak itu di dalamnya itu terupdate. Karena ini berhubungan dengan pendidikan, dengan pekerjaan dan sebagainya. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Langsung saya jawab ya. Pak Hendra, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi tidak hanya kakak ya, sama ya kayak KTP ya. Jadi itu udah merupakan, cerita lama ya, lagu lama udah dari dulu begitu gitu. Akhirnya nggak heran banyak orang bahkan bisa double-double, nggak cuma KTP, kakak juga dia bisa double-double gitu. Karena tidak adanya integrasi, itu yang paling penting ya. Nah, ada beberapa rekan vendor kita yang akhirnya melakukan integrasi tersebut ya. Jadi verifikasi dan biasanya dikonekkan, dihubungkan dengan tata cara pembayaran. Ya, tapi memang kembali lagi ya, saya rasa gap kalau kita bicara konteksnya adalah pemerintah kota ya. Gapnya cukup lebar antara yang memang cukup terdepan, misalnya contoh seperti DKI Jakarta ya, dengan beberapa daerah lain yang bahkan mungkin dari hal-hal yang sangat basic masih berjibaku gitu, contohnya internet atau sinyal gitu. Saya ingat sekali 2019 akhir tahun ya, sebelum pandemi, saya ke Kupang ya. Dan di sana ada event cukup besar. Ada nggak yang dari Kupang di sini? Yang menariknya, saya kan memang pakai Telkomsel udah lama sekali ya, udah dari dulu lah, 20 tahun lebih. Nah tim saya, dia pakainya XL. Ternyata nggak dapet sinyal. Itu waktu itu ya, saya nggak tahu sekarang. Harusnya sih udah membaik ya kan, udah 5G. Ya. Itu tim saya ada yang pakai XL. Jadi akhirnya kita nggak bisa berhubungan ya. Janjiannya kembali ke 20 tahun lalu. Jadi event gitu ya, mau mulai jam 8:30, jam 7 janjian di lobi ya. Udah nggak bisa di cancel. Jadi ya begitu, komunikasinya kayak begitu aja gitu. Karena memang mereka nggak dapet sinyal sama sekali. Jadi PR paling utama itu yang basic infrastructure ya. Telekomunikasi itu harus dibenahi terlebih dahulu. Nah yang kedua terkait dengan policy dan juga implementasi dari integrasi, itu juga ada ranahnya ya atau domainnya ya. Clue sebagai vendor provider gitu ya, kita sih siap ya untuk mendukung gitu. Nah tapi memang
yang menjadi pertanyaan itu kapan akan diimplementasikan seperti itu. Apalagi kalau integrasi data itu hubungannya nggak cuma sekedar implementasi integrasinya, tapi masalah keamanan ya. Karena pencurian data, kemudian diperjualbelikan dan sebagainya itu udah konteksnya udah lebih lebar lagi, makanya masyarakat akhirnya menjadi tidak nyaman ya untuk men-share data karena hubungannya dengan privacy gitu. Jadi itu mungkin akan saya serahkan ke domain yang bersangkutan kalau terkait kebijakan dan implementasinya. Paling itu dari saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tapi Clue siap untuk berperan dalam hal tersebut ya. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi, boleh kami minta tepuk tangan ya untuk narasumber terakhir pada hari ini, Presiden Clue Smart City, Ibu Maya Arvini yang sudah menutup hari ini dengan pemaparan dan juga penjelasan serta jawaban yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ibu Maya. Terima kasih Bu Maya Arvini.